teman-teman, selamat datang di video hukum bisnis kelompok kami. Kali ini kami akan ngebahas subjek, objek, perjanjian bisnis, pembentukan dan pembubaran dalam firma ABNR. Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro, biasa disingkat dengan ABNR, berdiri sejak 1967 dan awal berdirinya sebagai persekutuan konsultan hukum atau partnership. Kini terkenal sebagai firma hukum korporat full service terbesar atau terlama di Indonesia. Subjek utama, pendiri Ali Budiarjo Nugroho Marjono Reksodiputro, bergabung pada tahun 1970. Mitra atau partner, pengacara, staf profesional, dan klien. Struktur praktisnya adalah persekutuan yang dikelola oleh mitra. Objek firma ABNR, layanan dan kegiatan usaha. Objek usaha atau layanan ABNR adalah jasa hukum korporat. M dan A, perbankan dan keuangan, pasar modal, energi dan infrastruktur, antitrust dan international trade, litigasi dan ADR, IP, ketenagakerjaan, maritime, IT, dan e-commerce, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, objeknya adalah pemberian jasa hukum profesional untuk klien domestik dan asing. Daftar praktik resmi ada pada situs firma. Secara historis, firma hukum seperti ABNR dibentuk sebagai persekutuan atau partnership, bukan perseroan terbatas. Persekutuan firma diatur dalam KUH Dagang atau KUHD dan KUH Perdata, buku atau pasal tentang firma atau persekutuan. Ketentuan khusus mengenai persekutuan atau peraturan pembubaran firma ada di KUHD atau KUH Perdata, buku 3 KUHD pasal terkait. Ini menjelaskan karakteristik firma, termasuk bahwa sekutu menanggung tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban firma atau general partnership konsep. Dalam hukum bisnis yang relevan untuk minimalisir risiko, berdasarkan KUHP Perdata dan juga praktik bisnis terbaik, saya menggabungkan hukum perjanjian Indonesia dengan praktik bisnis terbaik untuk mitigasi risiko. Di bagian A ada prinsip dasar kontrak berdasarkan KUHP Perdata. Nah, syarat sah perjanjiannya ada di dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Yang pertama ada kesepakatan antara pihak, yang kedua ada kecakapan, yang ketiga ada objek tertentu, dan yang keempat ada sebab yang halal. Perjanjian sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak-pihak dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Pastikan kontrak ini memenuhi syarat-syarat ini ya. B. Klausul kontrak praktis untuk minimalisir risiko atau rekomendasi Schwarzschild. Yang pertama, tulis kontrak secara lengkap dan tertulis. Jangan hanya perjanjian lisan, karena kontrak tertulis mempermudah pembuktian. Yang relevan terdapat di pasal 1320 dan 1338 KUHP Perdata. Kedua, ruang lingkup atau scope dan deliverables yang jelas, yaitu definisikan kewajiban, timeline dan standar jasa atau SLA. Jika ketiga, representations dan warranties atau pernyataan dan garansi, yaitu batasi ruang klaim pihak lain dengan representasi yang proporsional. 4. Ada limitasi dan exclusive liability. Yang pertama, cantumkan batas tanggung jawab atau cap liability. Yang kedua, pengecualian kerugian tidak langsung. Dan yang ketiga, mekanisme claim. Jadi, pastikan ketentuan hukum yang membatasi pembebanan klausul semacam ini atau tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau public policy. Untuk praktik umum, bukan pengecekan khusus sektor. Kelima, ada indemnity atau ganti rugi dan asuransi profesional. Klausul indemnitas bagi pihak ketiga menyarankan PTK atau mitra memasang professional indemnity insurance atau PII untuk risiko litigasi. 6. Ada force majeure dan hardship, yaitu cantumkan force majeure yang jelas atau daftar kejadian, prosedur pemberitahuan, dan konsekuensi. Konsep ini dikenal dengan KUHP Perdata atau ICC Practice. Namun penerapannya harus tegas karena pembebasan atau liabilitas memerlukan pembuktian. Banyak firma internasional menyarankan klausul rinci. 7. Ada governing law dan dispute resolution. Untuk klien internasional,
unit governing law, atau biasanya hukum Indonesia bila pekerjaannya di sini penyelesaian sengketa atau arbitrasi internasional, SIEC atau ICC atau KKSI atau pengadilan. Arbitrasi sering dipilih untuk kepastian dan pengakuan eksekusi lintas yurisdiksi. Pembentukan firma atau prosedur hukum dan praktik. Langkah ringkas dan syarat. Berdasarkan KUHD dan praktik hukum di Indonesia, langkah-langkah umum pembentukan firma yang pertama itu perjanjian persekutuan antara sekutu. Buat perjanjian pendirikan partnership agreement yang mengatur modal, pembagian keuntungan, wewenang, tanggung jawab, prosedur pengambilan keputusan, cara keluar atau masuk sekutu. Walau KUHD mengatur prinsip, perjanjian internal menentukan secara rinci. Nah, untuk yang kedua itu notaris atau disarankan. Buat akta pendirian atau perjanjian firma di hadapan notaris agar memiliki kekuatan pembuktian atau administratif. Beberapa sumber praktik menyarankan percatatan akta. Nah, untuk yang ketiga, pendaftaran administratif atau percatatan. Daftar ke pengadilan atau registrasi sesuai ketentuan setempat bila perlu. Beberapa prosedur administrasi diperlukan untuk NPWP, izin praktik profesi advokat, dan lain sebagainya. Yang keempat, modal dan kontribusi. Modal disepakati sekutu atau uang, aset, keahlian. Perhatikan bahwa pada firma, harta firma tidak terpisah sepenuhnya dari harta pribadi sekutu atau tanggung jawab pribadi dari kewajiban firma. Yang kelima itu persyaratan profesi. Kantor hukum harus memenuhi kode etik advokat dan peraturan organisasi advokat di Indonesia atau bisa disebut dengan peradi atau organisasi profesi terkait. Peran firma dapat terjadi karena beberapa sebab yang diatur dalam KUH Perdata atau KUHD, antara lain yang pertama, berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Yang kedua, kesepakatan para sekutu untuk bubar. Yang ketiga, pengunduran diri atau pelepasan salah satu sekutu bila perjanjian tidak mengizinkan kelanjutan. Yang keempat, meninggalnya dinyatakan pahit atau berada di bawah pengampu seseorang sekutu. Yang kelima, musnahnya objek atau selesai usaha atau putusan pengadilan. Setelah pembubaran dilaksanakan likuidasi penyelesaian kewajiban kepada kreditor penjualan aset firma. Pembagian sisa aset sesuai perjanjian porsi modal. KUHD atau KUH Perdata memuat ketentuan tentang urutan penyelesaian dan kewajiban sekutu selama proses likuidasi. Risiko spesifik untuk firma hukum dan rekomendasi mitigasi praktis dan terukur. Yang pertama ada tanggung jawab profesional atau malpraktik, yaitu pasang Professional Indemnity Insurance atau yang disebut dengan PII. Buat audit mutu dan per-review, batasi liability melalui kontrak sejauh yang diizinkan oleh hukum. Nah, yang kedua itu ada conflict of interest, yaitu terapkan conflict check system sebelum menerima klien, cantumkan mekanisme penanganan konflik di partnership agreement. Nah, yang ketiga itu ada kepatuhan etika dan regulasi. Patuhi kode etik advokat atau peradi, aturan anti pencucian uang jika layanan itu terlibat, Undang-Undang Perlindungan Data. Nah, yang keempat itu ada risiko kontraktual klien asing. Nah, pilih arbitrasi internasional, klausa governing law, dan clear payment terms. Lakukan dua diligence on counterparties. Nah, yang kelima itu ada risiko reputasi, manajemen krisis, komunikasi, dan standar kualitas layanan.